mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan happy always. Dompet tebal ya, hidup nyaman dan menyenangkan. Amin. Saya Kak Rose. Hari ini ditemani Daniel akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Baik, kita ke pojokan dulu sebelum kita berbincang dengan tamu-tamu saya hari ini. Ada 3 perempuan cantik-cantik dengan berbagai cerita dan kisah perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari cerita-cerita mereka ya. Ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini berita yang menggemparkan yang menjadi highlight banyak media portal berita juga ya. Di lambe-lambean juga ramai diperbincangkan. Ini adalah ini nih kabar bahwa suaminya Zaskia Gotik ya. Suami Zaskia Gotik digugat seorang model asal Jogja. Kenal dari sejak akhir 2019 katanya. Hingga sempat menjalin asmara. Digugat kenapa? Karena dari tuntutannya itu ya. Itu modelnya diduga punya anak hasil hubungannya dengan si suaminya Zaskia Gotik. Terus aku ketawa karena ini boleh disebut namanya nggak sih? Tapi fotonya ada gitu kan. Iya. Nah itu makanya tuntutannya adalah apa sih? Tuntutannya apa sih? Penelantaran ya, karena karena tidak mau mengakui. Aduh, kita lihat ini keterangan dari pengacaranya ya berikut ini, yuk. Ya, jadi gugatan ini sudah dilayangkan dari tanggal 20 Juni gitu ya. Terus udah mulai sidang pertama tapi suaminya itu nggak datang ya, suaminya Gotik nggak datang gitu. Jadi ini masih terus bergulir. Jadi ada tuntutan untuk melakukan tes DNA untuk status identitas dan kejelasannya karena dianggap begitulah begitu ya. Ini anaknya laki-laki dan kalau kita telusuri kan sebenarnya kalau dari cerita pengacaranya itu memiliki hubungan itu di akhir tahun 2019 gitu ya. Sementara yang bersangkutan itu menikah dengan Zaskia Gotik itu di April 2020. Iya kan? Nah sekarang udah mau 2 ya anaknya. Cerainya waktu itu sebelum sama Gotik kan ada tuh sama email ya. Itu nikah 2011, cerainya tahun 2018 gitu. Ya. Terus kita lihat komentar netizen sekarang ya. Seperti apa sih komentar netizennya bilang gini. Kenapa baru pada nongol sih? Kemarin Rizky Aditya, sekarang suaminya Zaskia Gotik. Haduh katanya gitu. Ini haduh artinya apa maksudnya? Oke lanjut berikut. Emang suaminya Gotik gitu? Aduh astaga lanjut berikutnya. Dulu pisah dari Kak Email karena selingkuh. Ini selingkuh lagi. Emang ya itu penyakit katanya. Kan gak selingkuh kalau dari urutan kronologinya kayaknya enggak ya. Itu kalau dari cerita pengacara kan akhir 2019 tuh belum menikah gitu. Nih Rizky Aditya ada episode selanjutnya ternyata. Yang berikutnya apa lagi? Gak ada. Oke, jadi ini apa sih hikmah yang bisa kita ambil nih buat perempuan di luar sana? Jangan terbuai dengan janji laki-laki buaya. Sorry kalau ada yang merasa ya buaya. Enggak maksudnya ya gitu. Karena kalau ada apa-apa itu ya, yang rugi itu perempuan. Siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang paling rugi itu adalah perempuan dan anaknya. Ya, kalaupun nggak ada anak juga tetap yang rugi perempuan, korban perasaan, apa segala macam. Sekarang kalau laki-laki itu dianggap biasa aja gitu ya. Jadi ya lanjutkan kasus hukum biar kita tunjukkan bahwa buaya-buaya di luar sana Anda sekarang tidak bisa lolos dari yang namanya kewajiban kalau emang itu anaknya bertanggung jawab lah gitu. Jangan takut tes DNA, buktikan kalau emang nggak ada apa-apa. Ya ampun, mulut aku julid banget ya. Julid apa kritis? Oke lanjut, kita menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama, ada Asya Syara di sini ya yang akan sharing ceritanya bagaimana seorang ibu memendam kerinduan dalam nggak ketemu anaknya yang pertama. Seperti apa? Kita lihat profilnya berikut ini. Asya Syara, artis sekaligus model berusia 34 tahun ini mengawali karir sejak SMA dan pernah membintangi sinetron berjudul ABG tahun 2000 bersama Hengky Kurniawan dan Masayu Anastasia. Perempuan yang pernah menikah dengan Syafiq Asyadi pada 2012 dan dikaruniai 2 anak bernama Salima dan Samara ini resmi bercerai pada Januari 2021 dan hak asuh anak jatuh ke tangan Asya. Perempuan berdarah campuran Aceh Arab ini pada momen Idul Fitri lalu memposting foto bersama Samara dan keluarga, namun ia menulis caption minus Salima dengan emoji cium. Pemain film Terowongan Casablanca ini 22 Juni lalu memposting foto bersama Salima dengan caption, ibu bisa menggantikan siapapun tapi tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Seperti apa kedekatan Asya Syara dengan anak-anaknya? Dan benarkah Asya Syara sudah lama tidak bertemu anak sulungnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Sudah bersama dengan Asya Sarah di sini di private room ya. Kita ini private room. namanya private room. Kita di pojokan. Di belakang ada hujan-hujan gerimis gitu ya, biar sejuk. Rentik-rentik ya, Ibu. Oke, Asya Sarah, kita awali dengan apa yang terlintas di benak kamu ya. Kalau kamu mendengar kata-kata berikut ini. Yang pertama adalah kata perceraian. Pembelajaran. Pelajaran. Kalau mendengar kata anak, Cinta. cinta. Kalau mendengar kata cinta anak, Selamanya. kalau mendengar kata ibu, Ibu. Perjuangan. apa perjuangan Asya sebagai ibu? Ih, ini gimana sih, kafe ini baru juga. Aduh. Perjuangan ibu berat ya. Karena semua ibu pasti berjuang. Apa yang berat yang kamu hadapi saat ini? Mungkin situasi yang begitu cepat kali ya. Situasi yang begitu cepat, sehingga Banyak hal-hal yang harusnya tidak terjadi jadi terjadi gitu. Hal-hal yang di luar ekspektasi kita lah. Ya tapi lah itu takdir. Aku namain kalau sesuatu yang sudah terjadi kan takdir. Ya takdir yang memang harus diambil gitu. ini ada postingan kamu di saat Lebaran tahun ini ya, gitu ya. Captionnya adalah ya Eid Mubarak gitu ya. Terus ada tulisannya strip minus, ini artinya apa? Minus Salimah atau apa? Oh, nggak ada Salimah soalnya. Nggak ada Salimah. Berapa bulan kamu nggak ketemu Salimah? Ketemu 2 kali kemarin. 3 bulan lah. 3 bulan. Nggak sama barengan sama dia. Sesudah Lebaran ini sempat ketemu. Sesudah Lebaran ketemu sekali Pak, nginep acara gitu, ada sehari. Selama 3 bulan nggak ketemu, hampir 3 bulan. Sempat 3 bulan tidak ketemu. Ya, hampir 3 bulan. Terakhir kita ketemu sama Asya Sarah di bulan puasa ya. Ya, Kita tanya apa kesedihannya terbesar Asya Sarah, dan ini jawabannya waktu itu. Apa hal yang tersedih yang kamu alami, pernah kamu alami? Itu kalau apa? Gak apa-apa nangis juga, aku bawa tisu ya. Yang tersedih. Lo kenapa sih? Oh, belum ceritanya. Nggak yang tersedih, nggak ketemu anak. Nggak ketemu anak tersedih. Kenapa? Berapa Udah. lama? Paling lama berapa lama kamu nggak ketemu anak? 2 bulan lebih. Oh. Iya, nggak ketemu anak tuh sedih. Tapi pasti ada lagi hal yang bikin kamu nggak berat sekali. Karena dalam 3 bulan itu apa yang terjadi? Kamu bisa berkomunikasi, ada? Oh, komunikasi alhamdulillah bisa. Gitu. Tapi? Cuman melihat perubahannya dia aja yang bikin aku tambah sedih gitu. Ya mungkin dengan keadaan yang ada. Dia marah. Ya pasti ada begitunya. Tapi insya Allah berjalannya waktu, aku yakin anak yang nggak diurus ibu aja, dia cari ibunya gitu. Apalagi dia tahu kita sayang dia, kita cinta dia. Jadi ya udah yang aku bisa cuman doa aja. Cuman kangen, biasa jalan bareng, biasa lihat mukanya setiap pagi gitu. Walaupun aku tahu dia fine, dia baik, dia sama bapaknya, dia happy. Itu aja. Hanya kangen aja. Kamu bilang sesuatu yang terjadi ini begitu cepat sehingga kamu nggak menduga ada beberapa hal yang mungkin barangkali di luar perhitungan Ya. gitu ya. Seandainya bisa dipikir kembali pada saat itu, menurut kamu apa sih yang harusnya kamu lakukan supaya agak meminimalisir
hal yang membuat kamu sedih saat ini? Kalau that I don't know, karena memang life ya, ini hidup, nggak bisa kita harusnya gue begini, harusnya gue begini. Ya, mungkin di saat itu kan memang saya bercerai gitu. Aku bercerai pastinya kan aku nggak susah untuk menstabilkan diriku, juga harus menata diri, mungkin juga perlu waktu gitu kan. Ya mungkin dengan time itu agak lost di situ. Nah ini anak mungkin ngerasa kehilangan, mungkin ngerasa apa gitu. Dan aku sudah sama yang baru juga, mungkin dia juga kaget gitu. Tapi ya semuanya sebenarnya baik gitu. Cuman hanya perasaan aja. Cuman kan bahayanya adalah mudah-mudahan semuanya murni, itu aja. Aku berharap semuanya masih murni. Gitu. Tapi yang bahaya kan kalau memang sudah tidak murni, itu yang bahaya. Gitu. Tidak murni, maksudnya ya karena dia sudah remaja ya sekarang ya. Ada banyak pikiran-pikiran, mungkin dia melihat, membaca, mendengar, sehingga banyak prasangka, praduga gitu. Iya, praduga. Karena menurutku gini, bukan menurutku ya, aku sempat konsultasi sama psikolog anak, Kak Intan juga, Kak Intan Erdita kan juga psikolog, psikiater ya. Dia ngomong, Asya, anak tuh kayak kertas putih. You coret warna hitam jadinya hitam. You coret warna merah jadinya merah. Jadi how to treat aja sih sebenarnya. Sebenarnya Kak, apa emang dengan divorce dia akan sedih, tapi bukan berlarut. Kalau berlarut itu pasti sesuatu yang akan ditanam terus menerus sama anak itu. Karena ya selayaknya anak kecil, dia akan hilang seperti itu pemikirannya. Jadi kamu juga jangan kasih pengertian yang terlalu jauh, karena dia nggak nyampe. Umur berapa? 9 tahun. 9 gitu. tahun. Kayak misalnya ke adiknya pun, nih adiknya lihat ya kan, sama kan nggak nyampe gitu. Maksudnya pikiran, kadang aku sedih aja dia jauh dari kakak adik, itu aja sih yang bikin aku broken. Kakak adik berjauhan juga dengan Ya ibu. untuk saat ini ya, itu makanya aku bilang sabar sedikit lah. Kamu perlu waktu untuk dirimu pulih gitu ya, sebelum akhirnya bisa menjangkau anak-anak gitu. Sekarang kamu gimana? Sudah pulihkah? No. Aku masih terus berjuang. Makanya aku bilang ibu tuh perjuangan. Dia akan berjuang demi apapun. Apa yang sedang bergulat di benakmu sekarang? Perasaan apa? Ya karena gini, anak ini kan di tengah. Kalau kenapa-napa, yang kupikirkan kan cuma dia. Banyak cara yang harus aku lakuin, banyak bisa. Tapi yang aku pikirin hati dia. Dia yang aku pikirin. Itu doang. Bukan di egoisnya aku. Hati dia. Hati. Ketika ketemu kamu dia seperti apa? Ya sekarang itu yang bikin aku sedih. Agak berubah sedikit. Menjauh. A little lah. Tidak seperti dia yang dulu. Kamu sudah memikirkan gimana caranya mendekatinya? Insya Allah pasti ada. Dan aku percaya, aku doa aja sih Kak Benny, setiap sholatku aku kasih dia Fatihah, anak-anak adiknya aku sebut namanya. Setiap aku bengong, aku selalu doa aja. Aku bilang, ya Allah lindungi dia, kasih dia kebahagiaan, lindungi hatinya yang bersih, itu aja. Jadi walaupun nanti ada dia dengar apa-apa, tetaplah dia menjadi dia gitu. Ada postingan kamu juga dengan caption yang seperti ini ya? Aduh, wah. Tulisannya adalah ibu bisa menggantikan siapapun, tapi tidak ada yang bisa menggantikan seorang ibu. Iya.
ibu memang bisa gantiin siapa aja. Dia bisa jadi mbak, dia bisa jadi kakak, dia bisa jadi guru. Tapi kan seburuk-buruknya ibu juga gak bisa diganti. Itu yang aku ingin sampaikan sama dia. Kamu tahu anak kamu sedih, barangkali ada kemarahan. Tapi kamu tahu nggak marahnya karena apa, sedihnya karena apa? Iya, pasti aku tahu. Insya Allah. Tapi nggak tahu itu memang, ya itu makanya insya Allah mudah-mudahan murni semuanya. Itu aja. Kamu pernah mencoba meminta maaf sama dia? Udah. Kamu bilang apa? Gimana? Iya, aku bilang, terakhir ketemu aku juga bilang, so sorry, bilang minta maaf kalau aku punya salah, pasti banyak dengan kejadian ini, pasti kakak kaget. Aku so sorry kak, I give you space, mudah-mudahan kakak bisa ngerti gitu. Aku peluk dia. Kalau dia nonton saat ini, apa yang masih ingin kamu sampaikan ke dia? Jaga hati, jaga diri, jaga sholat. Walaupun dia masih marah, kamu akan tetap menunggu. Iyalah, aku kan ibu. Apapun yang terjadi, dia tetap susah senangnya dia tanggungan aku. Ya, jadi apapun yang aku punya, apapun. Jantung aku istilah buat dia. Dan dia selalu ada dalam doa. Selalu ada dalam dan doaku, anak-anakku selalu ada. Ada 2 anak kamu. Dua. Siapa yang memiliki sifat-sifat yang kurang lebih sama-sama kamu? Kenapa? Yang sifatnya sama kayak kamu siapa? Ada nggak? Yang pertama, apa yang mirip dengan kamu? Pertama manjanya kali ya. Manja, terus dia agak perasa. Lebih halus lebih perasaan. peka gitu. Yang kedua? Kalau yang kedua cuek, lucu, ngelawak, dia lebih tapi dia sensitif juga. Sama-sama sensitif. Sensitif tapi nggak pernah diliatin. Dari anak-anak ini pernahkah tercetus sesuatu yang membuat kamu agak tersentak kaget dengan keputusan yang kamu pilih dalam kehidupanmu? Yang berpengaruh pada mereka? Enggak sih, belum ada. Mungkin dia belum ngerti cara penyampaian, cara ngomongnya dia nggak ngerti. Tapi I can feel it gitu. Aku bisa rasa. Makanya aku bilang kalau aku mau cara apapun, ya namanya kita ibu ya, apa nih rasa pengen ambil, rasa pengen apalagi totally hak asuh di aku gitu. Tapi bukan itu. Kita lihat dulu. Karena kan yang aku bilang yang aku korbankan adalah hati ini. Jadi bukan sekedar fisik. Bukan fisik yang karena hatinya yang aku jaga gitu. Hatinya yang kamu hati karena pastinya mereka sudah sedih dengan perpisahan orang tuanya gitu. Kalau kita tambahkan itu dengan kesedihan, dengan ego kita, rasanya nggak adil buat mereka. Aku coba mengerti di posisi itu aja dan memberi dia ruang, memberi dia space, memberi dia ruang. Mudah-mudahan aku selalu berharap orang yang ada di samping dia memberi dia semangat, memberi dia ingatan untuk selalu dekat dengan ibu dan orang tua. Itu aja sih. Anak-anak memang kadang-kadang menjadi sosok yang menanggung sesuatu yang di luar keputusannya. Sedih ada, marah ada, kadang bingung. Karena cintanya yang begitu besar kepada orang tuanya. Sehingga barangkali dia juga bingung gimana cara menyampaikan itu. Tapi ya, cinta insya Allah pasti akan menemukan jalannya kembali dengan keikhlasan. Amin, insya Allah. Kita akan kembali lagi, tetap di Lumpi. Aduh. Christina Iswandari atau Christina Dangdut, penyanyi berusia 46 tahun ini dikabarkan sakit miom sepulang dari ibadah umroh yang membuat dirinya sempat merasa drop dan nyeri pada perutnya hingga tidak bisa tidur selama 3 malam.
Setelah menjalankan pengobatan laparoskopi, yaitu tindakan operasi dengan membuat sayatan kecil sepanjang 1 cm pada 13 Juni kemarin, sekarang keadaannya membaik dan mengaku telah mengganti pola makan untuk gaya hidup yang lebih sehat. Pelantun lagu Jatuh Bangun ini semenjak sakit miom sempat mengatakan bahwa sudah merasa cukup dengan hidupnya, ingin segera bertemu dengan sang pencipta, bahkan berencana mengurus surat wasiat harta warisan yang akan dibagikannya ke keluarga. Seperti apa kondisi Christina saat ini? Dan benarkah Christina merasa kesepian soal pendamping tetapi masih labil dalam memilih pasangan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sekarang bergabung bersama Christina. Hai Bu. Hai, Sehat how are ya? you? Insya Allah sehat terus ya Sehat, Bu. alhamdulillah. Nih kemarin ada postingannya Christina kemarin sempat menjalani apa sih kamu? Pengangkatan. Menjalani ibadah umroh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus minta petunjuk di sana. Akhirnya ditunjukin penyakitnya suruh diangkat. Karena setelah diangkat kata dokter bisa nih punya anak gitu ya. Jadi doanya apa sih Bu sebenarnya? Doanya jujur memang pasti kan kita doa-doa yang terbaik ya di sana. Tapi memang karena memang aku sudah merasakan miom ini sudah lama. Cuma kan aku pikir ntar kambuh nanti enggak gitu loh. Jadi masih aku biarinin aja. Tapi pada saat pulang umroh itu klimaks banget sih. Sakit banget. Sakitnya yang ganggu banget, yang terus 3 hari berturut-turut gitu, 3 hari sakit, 3 hari nggak bisa tidur. Setiap malam gitu kan, sampai aku minum obat nyeri yang bukan dari dokter gitu kan, belilah kan ada memang gitu kan, karena aku belum ke dokter kan. Takut ya? Bukan, sudah ke dokter sebelumnya udah ke dokter, udah general check up juga. Jadi kayak hopeless dengan dokter kandungan wanita ya. Aku kan mendatanginya dokter kandungan wanita karena aku masih single gitu, maksudnya artinya belum punya suami, nggak berani sama yang pria gitu kan. Akhirnya pada saat pulang umroh, memang saat umroh aku doanya minta sehat, bisa ibadah khusyuk, terusnya sama ya pastilah gitu. Sama jodoh. Pakai Jadi Pak ini ya, kayaknya ini jalannya kayak seperti dijabah ini. banget sama Allah gitu kan. Ditemuin sama dokter yang masih muda 41 tahun, dokter single, Stella. dokter? Single? Enggak, cewek. Oh cewek, oke. Cewek. Udah gini. Dokter wanita semua. Iya. Oh cewek. Terus? Wanita semua. Jadi dokter wanita gesit banget 41 tahun. Tek ngeliat penyakit aku. Udah solusinya diangkat. Dan rahimnya nggak usah diangkat gitu. Karena kata dua dokter aku sebelumnya wanita itu solusinya ngangkat semua. Kalau mau punya anak ya diangkat. Kalau yang punya anak jangan diangkat. Kalau nggak punya anak ya diangkat semua. Aku diem aja. Kok gini ya, aku bilang gini. Terus ternyata ke dokter yang ketiga ini tenang, nggak usah diangkat. Masih bagus, ada inung telurnya, mulut rahimnya. Kalau berjodoh nanti cari tuh cebong yang kayak gitu-gitu. Bibitnya ya. Bibitnya yang hot gitu kan. Iya, biar sama-sama kan sama-sama baik gitu ya kalau memang Insya sudah Allah, dikasih insya Allah, rezekinya. amin. Lah kan berarti cari yang punya dulu. Yang punya apa nih? Yang punya apa Yang sih punya Kak? Yang punya bibit. Yang punya bibit. Iya Suaminya dong. harus dicarikan. Oh iya ya. Udah belum sih? Maksudnya cari Udah belum? suami. Ada belum calonnya? Ada. Oh, tuh. Ada tapi maksudnya ada sama Allah disimpan. Oh, belum ketemu. Belum. Belum ketemu apa belum tahu aja yang mana? Apa belum ketahuan ya? Iya, kan kadang-kadang gitu masih banyak tapi belum ada itu kejelasan yang ini apa yang itu. Ya, tunggu. Kan kalau kata teman kamu katanya kamu banyak. Kata Iis Dahlia ya kemarin ya? Banyak Iya, kalau katanya. Iis Dahlia. Oh, Mbak Iis mah banyak banget kenalin gitu kan. Ya, Tapi kan ya belum nanti Allah yang menggerakkan lah. Oh gitu. Dah kamu Allah kamu yang doanya apa? Caranya kayak gimana? Aduh, doanya cari yang kayak gimana aku bingung ya. Pokoknya aku doanya sama Allah minta yang terbaik aja. Terbaik aja. Karena terbaik dari Allah tuh pasti terbaik buat hambanya. Oke. Terus tandanya apa? Tandanya Iya, kamu minta nggak dikasih tandanya apa gitu? klik ya. Klik. Ya, Klik tuh apa? kayak gimana? Ada terus sehati saling gitu kayak. Kayaknya di tipe gue nih. Belum ada tuh dari sekian banyak yang dikenalin sama Iis Dahlia. Ada Sarah, mungkin kamu ada yang mau dikenalin juga ya? Ada. Ada insya Allah mah. Oke.
Ini sampai jadi ini banyak sekali ya dari sebuah kejadian, dari doa yang dipanjatkan pada saat umroh. Itu ada banyak kejadian. Tadi sakit harus akhirnya ketemu dokter yang tepat sehingga membuka peluang kamu masih bisa punya anak gitu. Ada harapan insya Allah ya. Tapi juga membuat kamu tuh punya juga planning ke depan yang lebih jauh lagi ya. Ada artikel Christina mendadak bahas kematian hingga surat wasiat. Ini kapan kamu jadi berpikir sampai sejauh ini tuh kapan? Sempet sih terlintas seperti itu. Sebelum umroh atau sesudah? Sesudah umroh. Padahal lagi sakit pada saat sakit. Kayaknya udah kali ya gitu. Udah ya enough gitu di dunia ini. Tapi kan aku bukan Tuhan gitu kan. Kamu ada perasaan begitu? Karena kalau sakit kali ya. Karena sakit atau karena merasa sepi? Aku nggak tahu. Tapi pada saat itu terlintas ada di pikiran aku. Ya aku kan memang aku masih sendiri gitu kan, terus keluarga ada banyak. Apa? Ya pikiran itu suka apa? Waktu itu terlintas seperti itu kayaknya aku, udahlah aku enough. Cuma aku berpikir, apakah cukup aku menghadap Tuhan? Artinya amalan-amalan aku kan nggak tahu. Aku sudah berbuat baik atau belum kan aku nggak tahu. Apa yang sudah aku perbuat baik belum tentu juga diterima kan gitu kan. Artinya gini, cuma sebagai hamba yang dibilang naif juga aku nggak tahu. Dibilang ya pasti hamba yang banyak dosa. Cuma kan Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi kamu sudah terbayang? Aku udah berserah diri gitu. Sudah terbayang? Iya, karena aku walaupun punya saudara banyak, tapi kan aku sendiri gitu. Artinya sendiri ya belum berumah tangga kan gitu kan. Dia tinggal istilahnya sampai kalau berpikir wasiat, ya karena memang apa yang aku punya ya pasti untuk keluarga aku lah. Kan gitu. Kamu sendiri? Kamu merasa sendiri? Sendiri. Belum punya pendamping gitu. Itu berat. Apa yang kurang? Apa yang kurang kalau kamu sendiri? Semua udah aku punya. Yang belum punya? Yang belum aku punya ya itulah pendamping. Jadi aku udah ngerasain dari nol, udah ngerasain hebatnya aku, ya kayak jatuh bangun lah lagu aku ya. Tetap ada yang kurang. Istilahnya udah semua aku rasain. Dari A sampai Z gitu loh. Tapi jadi ada yang kata kurang. aku udahlah cukup gitulah. Kasarannya mungkin gitu ya, aku berpikir mungkin aku dipertemukannya di surga nanti aja sama pendamping aku. Mungkin seperti itu. Kalaupun istri nggak ketemu gitu. Gitu loh. Tapi aku tetap kok, aku sampai saat ini karena memang aku masih di sini sekarang ya akhirnya aku hanya bisa Allah aku masih terus melanjutkan hidup aku ini. Aku akhirnya minta doa yang terbaik, minta panjang umur, aku minta menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Minta anugerahnya buat mencintai dan dicintai. Yes. Kita akan kembali lagi ya. Masih ada bahasan lainnya. Ada tamu satu lagi. Ini bercerita tentang cinta juga. Tetap di Rumpik. Kezia Warow, pemenang Putri Indonesia tahun 2016 berusia 31 tahun ini pernah meraih posisi 13 besar Miss Universe 2016 dan penghargaan khusus Miss Phoenix Smile. Perempuan asal Sulawesi Utara yang sempat tidak percaya diri dengan tinggi badannya karena mencapai 183 cm ini menikah dengan perwira polisi bernama Christian Rante Padang pada September 2018 dan dikaruniai seorang putri. Sebagai ibu bayangkari, Kezia mengaku kerap menanyakan pendapat suaminya sebelum membuat postingan di media sosial. Kezia yang sempat menitipkan buah hatinya ke orang tua di Manado karena harus bekerja di Jakarta bersama suami ini Desember lalu berduka karena sang ibunda meninggal dunia setelah ia berpamitan untuk membawa putrinya ke Jakarta. Seperti apa cerita Kezia Warow yang sempat LDR dengan putrinya? Dan bagaimana kenangan Kezia terhadap mendiang ibundanya?
Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Keisha Warau sekarang ya. Kita mau bahas mengenai postingan ya. Kalau tadi disebutkan, kalau dia mau posting apa-apa nanya suami. Ini ada postingan, tapi ini pasti sebuah ya cerita kesedihan ya di bulan Desember yang lalu ya. Mah, ini tuh foto terakhir kita loh. Dan pamitan membawa baby K ke Jakarta dan ternyata ini tuh mama yang pamit ke kita. Kan ini udah ada bukti videonya mau balik jemput mama kan. Ini Kes udah balik lagi, sabar ya mama. Tapi bukan dengan cara begini dong ma gitu. Iya sebenarnya berat sih ya. Karena dari awal sampai sekarang pun itu tuh selalu ada mama. Mau bagaimanapun dari meniti karir yang sebenarnya belum ada apa-apanya sampai sekarang ada apa-apanya itu selalu ada mama. Curhat pun ada mama. Ngomongin caption Instagram pun izinnya juga awalnya sih dari mama. Gitu kayak apalagi udah menjadi seorang public figure tuh ya pasti banyak batasan-batasan yang jangan sampai close gitu lah. Dan itu mama biasanya. Dan itu mama. Kadang-kadang kalau lagi marah, apalagi kalau kita sebagai public figure kan emosinya tuh berapi-api kalau udah lihat sosial media kan. Dan kadang-kadang tuh apalagi nggak cuma sosial media, orang-orang netizen atau keluarga besar kita yang kadang bikin sakit hati tuh selalu nanya ke mama, "Mah, aku posting aja ya, Mah. Kesel nih, Mah, gini-gini." Mama bilang, "Udah, sabar, jangan begitu. Pokoknya ada aja." Dan itu yang benar-benar berat gitu. Karena kemarin setahun anak di sana mau bawa ke Jakarta balik, itu tuh minta izin. "Ma, aku balik ke Jakarta tapi aku jemput lagi nanti ya bulan Januari." Dan itu tuh kayak bukan tanda sih ya, biasa kayak udah ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi kalau setiap pulang, setiap telepon selalu, "Mah, ke Jakarta ya, aku kirim tiket ya." Mama bilang, "Udah." Biasanya tuh Mama selalu ngomong, "Iya deh, pesan aja tiket." Gitu. Tapi pada saat yang di foto ini, Mama cuma ngomong, "Udah, berdoa aja, waktunya Tuhan." "Enggak lah, Ma, iya nanti waktunya Tuhan bulan Januari aku jemput lagi." "Udah, berdoa aja." Cuma itu kata-kata kayak waktu di pesawat pulang penerbangan tanya ke suami, "Pi, kira-kira bulan Agustus," kan kebetulan awal bulan Agustus ulang tahun Mama masih bisa ketemu nggak ya di awal bulan Agustus gitu. Suami cuma bilang, "Berdoa aja, masih Mama panjang umur." Ternyata 2 minggu setelah dari Manado, Mama nggak ada. Itu berat banget. Nih mama. Kayak burung tuh kehilangan sayap setengah. Itu benar-benar hancur. Hancur, ya udah kayak gitu. Nggak tahu mau ngapain. Oh, baru kali ini dibahas di Rumpi. Sebelumnya belum. Dan itu masih berat karena belum setahun juga kan. Oh. Separuh sayap hilang. Separuh sayap hilang. Itu down. Sampai sekarang pun sebenarnya masih mencoba untuk kuat, mencoba untuk istilahnya melarikan diri dari pikiran-pikiran tentang Mama. Karena nggak kuat. Pikiran Dan apa? jujur ada saat handphone Mama sampai sekarang itu ada di tangan aku. Sampai adik-adik aku, ada satu adik aku lagi datang, dia bilang, "Ayo Kak, pinjem dong handphonenya, mau buka." "Stop, jangan. Aku belum sanggup." Sampai sekarang pun aku nggak sanggup buka handphone itu. Masih ke dalam keadaan mati dan handphone itu masih ada di tangan aku. Sampai adik-adik udah ngomong, "Kak, buka dong Kak. Ayo dong Kak." "Enggak, jangan dulu, gue belum kuat." Dan sekarang pun belum kuat. Apa yang kira-kira kamu nggak kuat baca apa? Lihat kenangan Mama, bendanya Mama. Sampai pulang rumah pun lihat foto atau apa nggak bisa Mama. Hanya sepersekian detik dah. Meskipun di wallpaper handphone juga ada foto Mama, cuman nggak bisa lama-lama, langsung tek buka, nggak bisa. Masih nggak kuat. Mama ada selalu dalam kehidupan Keisha ya. Termasuk pada saat dia punya anak. Dititip ke Mama di Manado. Makanya dia kirim ASI, betul kan? Kirim ASI. Iya. Keisha Warau rutin mengirim ASI dari Jakarta ke Manado. Mama memang anakku di Mama mertua. Memang
aku sering kirim dan bertahan hanya 2 bulan karena memang cepat banget stopnya. Dan itu perjuangan juga minta izin ke mama. Jadi memang deket. Untuk ganti ke... Jadi mama di Manado? Mama di Manado dan ada mama mertua juga, orang tua. Dan memutuskan awalnya sebenarnya mama yang mau jaga. Cuman aku bilang lihat kondisi mama yang memang selalu turun, drop. Aku bilang nggak bisa mama nggak kuat. Jadi aku bilang udah ke mama mertua aja. Sebenarnya mama juga mau, cuman aku ngeliat kondisi mama nggak memungkinkan. Itu sih. Kita nggak pernah tahu kan ya kapan orang tua kita nggak ada gitu. Masih kepikiran gitu nggak? Seandainya tahu gitu, mau ngapain? Mau ngomong apa? Banyak curhat, karena biasa kalau ya namanya nggak cuma pribadi ya, kehidupan berumah tangga juga ada apa-apa selalu kan aku lari ke mama. Aku orangnya deket sama mama. Jadi nggak sekarang tempat ceritanya? Tempat cerita nggak ada, jadi cuman kayak ya suami ada gitu. Cuman kan kalau kita berantem sama suami, masa ceritanya ke siapa? Suami orang nggak mungkin kan. Jadi ceritanya ke mama dan biasanya udah WhatsApp, Ma lagi apa? Karena telepon, wah mau cerita dong sampai nangis. Gitu. Ritual apa yang kamu sering hilang, yang sekarang hilang dengan mama? Itu chatting, telepon. Satu hari itu pasti nelpon. Kadang akhir terakhir mama tuh, mama cuma telepon pesanin mama makanan dong. Jadi via ojek online. Dan itu aku pesen dari Jakarta. Tapi pesennya aja buat makan mama di Manado. Dan itu kayak, wow, mama biasa suka makan ayam goreng. Kayak gitu-gitu kayak rutinitas itu udah nggak ada. Curhatan itu udah nggak ada. Jadi sebatas diary aja di buku. Kita akan kembali lagi, tetap di Lumpi. Oke baik, kita bersama 3 perempuan ini yang harus menjawab dengan jujur apa adanya pertanyaanku. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kesya walau fitnah atau fakta? Kalau dulu kamu ngerasa tinggi badan itu sebagai sebuah kekurangan yang suka bikin kamu minder. Soalnya kalau naik angkot itu suka mentok. Pas naik metro mini juga jadi pusat perhatian. Bahkan pas SMA bikin kamu susah punya pacar. Karena jarang ada yang lebih tinggi dari kamu, fitnah atau fakta? Fakta ya. Tapi suami sekarang lebih tinggi? Sama. Oh sama? Yang penting jangan pakai heels. Oh berarti sama. orang tinggi itu banyak ya? Orang tinggi banyak. Banyak tuh. Orang tinggi banyak. Ya nanti kenalin. Jadi Christina carinya yang lebih tinggi dari Christina. Christina, fitnah atau fakta? Salah satu hal yang membulatkan tekad kamu kemarin untuk umroh itu adalah karena kamu habis mengalami putus cinta yang bikin kamu patah hati bertubi-tubi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Hah? Masa Fitnah. sih? Bener. Karena aku excited banget pas 2 tahun kan nggak umroh. Iya. Pas dibuka excited gitu, kepengen umroh, pengen berdoa di sana. Oke, jadi waktu itu dalam keadaan nggak punya pacar emang ya? Atau habis putus atau gimana? Enggak, apa namanya? Ada, tapi kan bukan berarti kita ke umroh itu Iya. putus cinta Oh, iya. atau pengen mendapatkan. Jadi ada nih, udah didoain? Yang ini yang dekat? Ada sama Allah, disimpan. Jawabannya gitu. Udah ada belum orangnya wujudnya? Oh, belum. Yang kamu tanyain. Oh, yang tanyain sama Allah. Ini bukan gitu. Ada nggak? Iya ada kan? Apa sih? Asal Sarah fitnah atau fakta? Dulu sebelum berhijab kamu itu goyang banget. Punya keinginan harus punya 3 program TV. Walaupun ada suami, ada anak, tetap gitu ambisius. Tapi setelah berhijab semua itu berubah. Fitnah atau fakta? Fakta. Kenapa sih dulu ambisius begitu, Bu? Karena seneng kerja apa Iya, seneng duitnya? seneng kerja apa seneng duit. Tapi pas udah hijab kan udah mulai, oh iya ya ternyata ini. Oh, Ternyata iya. apa? Ternyata apa? Ya maksudnya nggak bisa nge-force juga karena kan tetap keluarga priority gitu. Keluarga priority. Kalau dulu mah ya udah kerja dulu aja dulu. Oh, gitu. Selagi masih ada izin hajar bleh Oke. gitu. Jadi ternyata setelah kamu putusan gitu secara rezeki gimana? Ya pasti kan ada penurunan, cuman kan aku nggak udah arahnya nggak ke situ tuh mindsetnya. Jadi sekarang arahnya ke? Arahnya ya sudah yang ada aja kita jalanin, nggak ada ya wes gitu. Kalau dulu harus kudu gitu.
gitu ya. Jadi lebih pas, Lebih pasrah. lebih ya mensyukuri apa Menikmati, yang ada betul. gitu. Jadi gitu Christina, kita tunggu kabar baiknya ya. Amin. Baik pemirsa, itulah obrolan kita sama 3 perempuan dengan 3 cerita yang berbeda tentang cinta ya, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada anak, cinta kepada ibu gitu. Yang namanya cinta itu ada satu hal, karena orang tahu ya cinta itu apa sih? Apa sih cinta itu? Gitu ya, apa sih? Namanya cinta itu nggak perlu dijelasin lah apa-apa gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang indah banget yang membuat kita tuh bisa belajar untuk ikhlas. Tuh, dan sabar. Dan sabar. Kita kembali lagi, Senin sampai Jumat di acara Rumpi. No secret.